Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan eh, membacakan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat materi tentang pengenalan machine learning. Sebelum kita memulai eh, materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Alhadi Muntahar, lalu ada Rangga Buana Putra, lalu ada Rehan Lutfi. Untuk eh, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, machine learning. Machine learning adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk belajar secara mandiri tanpa arahan langsung dari pengguna. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu seperti statistika, matematika, dan data mining. Sehingga mesin dapat menganalisis data dan mempelajari informasi tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah secara eksplisit. Dengan kata lain, machine learning adalah subset dari artificial intelligence, yang sistemnya ialah belajar melalui data yang diinput, tanpa secara eksplisit diprogram untuk memproses informasi tersebut. Lalu ada tipe-tipe machine learning. Untuk tipe-tipe yang ada di machine learning ada supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, lalu ada reinforced learning. Supervised learning, jenis pembelajaran di mana saintis memberikan sampel data berlabel kepada mesin untuk melatih sistem, atau bisa dikatakan sebagai metode pembelajaran dengan guru. Dataset yang ada telah memiliki target atau label ataupun kelas. Pembelajaran dilakukan berdasarkan nilai dari label yang terkait dengan nilai dari variabel prediktor. Sebagian besar algoritma data mining merupakan supervised learning. Lalu untuk klasifikasi dari supervised sendiri dipandang sebagai pembelajaran yang diawasi. Seperti contoh, supervision, data, pengamatan, pengukuran, dan lain-lain diberi label dengan kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Ibaratnya, seorang guru yang memberikan pelajaran. Lalu untuk data uji diklasifikasikan ke dalam kelas-kelas ini juga. Nah, di proses supervised learning itu ada dua step. Yang pertama step training dan step testing. Untuk step training itu mempelajari model menggunakan data pelatihan. Dan untuk step kedua yaitu testing, di mana uji model menggunakan data pengujian yang tidak terlihat untuk menilai keakuratan model. Nah, untuk materi unsupervised learning akan dibacakan oleh Kang Rehan. Untuk Kang Rehan dipersilahkan. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Di sini ada unsupervised learning, yaitu jenis pembelajaran di mana mesin mempelajari data tanpa label untuk menemukan pola yang tepat. Tidak terdapat variabel tertentu yang dianggap sebagai label. Salah satu jenis algoritma unsupervised learning. Lalu ada unsupervised learning atau bisa disebut clustering. Nah, yaitu label kelas pada data tidak diketahui. Dari sekumpulan data, tugasnya adalah menetapkan keberadaan kelas atau cluster dalam data. Lalu ada proses unsupervised learning. Di sini ada beberapa proses. Yang ke satu ada pengumpulan data, mengumpulkan data yang relevan untuk pelatihan model tanpa label. Lalu ada eksplorasi data, yaitu menganalisis data untuk memahami struktur dan pola. Lalu ada pemilihan model, untuk memilih model atau teknik yang sesuai untuk data. Lalu ada pelatihan model, untuk melatih model yang dipilih menggunakan algoritma untuk menemukan pola dalam data tanpa label. Lalu ada evaluasi hasil, yaitu mengevaluasi hasil pelatihan untuk memastikan akurasi dan kinerja. Dan juga ada implementasi untuk mengintegrasikan model ke dalam sistem atau aplikasi yang sesuai. Lalu di sini ada semi supervised learning, yaitu metode ini menggunakan data dengan label dan tanpa label sekaligus dalam proses learning. Data dengan label digunakan untuk membentuk model atau mendapatkan pengetahuan, sedangkan data tanpa label digunakan untuk membuat batasan antar kelas. Di sini ada tiga variasi semi-supervised learning. Yang pertama ada self-training, yaitu variasi ini melibatkan penggunaan model yang telah diproses untuk membuat prediksi pada data yang tidak berlabel.
Yang kedua ada co-training, yaitu variasi ini melibatkan penggunaan dua model yang berbeda untuk membuat prediksi pada data yang tidak terlabel. Lalu yang terakhir ada graph based label propagation, yaitu variasi ini melibatkan penggunaan grafik untuk mempropagasikan label pada data yang tidak terlabel. Nah, lalu untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Rangga. Ya, selanjutnya ada proses semi supervised learning. Ada beberapa proses semi supervised learning, yaitu satu, pengumpulan data yang terlabel dan tidak terlabel. Yang kedua ada pelatihan model menggunakan data yang terlabel. Yang ketiga ada pseudo labeling, model yang telah diperoleh digunakan untuk membuat prediksi pada data yang tidak terlabel. Yang keempat ada evaluasi hasil dari model untuk memastikan akurasi dan kinerja yang diharapkan. Dan yang terakhir ada iterasi. Proses iterasi dilakukan untuk meningkatkan kinerja model dengan menggunakan hasil pseudo labeling sebagai input yang baru. Selanjutnya ada reinforced learning, proses pembelajaran secara terus-menerus dengan aliran data sebagai sumber pengetahuan yang terus mengalir, yang memungkinkan agent untuk belajar secara mandiri dengan cara mencoba berbagai tindakan dan menerima balikan berupa reward atau punishment. Tujuan dari reinforced learning adalah untuk menemukan strategi yang paling optimal untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lingkungan dinamis. Proses learning ini diterapkan dalam kehidupan dunia nyata atau dalam game. Selanjutnya ada proses reinforced learning. Yang kesatu ada agen dan lingkungan. Agen berinteraksi dengan lingkungan dan menerima informasi tentang keadaan lingkungan dan reward yang terkait dengan tindakan yang diambil. Yang kedua ada agen mencoba berbagai tindakan dan menerima reward atau punishment berdasarkan hasil tindakan tersebut. Yang ketiga ada pelajaran. Agen belajar dari pengalaman dan menerima reward atau punishment untuk menentukan tindakan yang paling optimal. Dan yang terakhir ada pengembangan strategi. Agen mengembangkan strategi yang paling optimal untuk mencapai tujuan dengan cara mencoba berbagai tindakan dan menerima reward atau punishment. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam machine learning. Yang kesatu adalah penghimpunan data. Data perlu disiapkan dan dipahami. Dalam proses ini dilakukan data cleaning, data integration, data reduction, data transformation. Yang kedua adalah pemilihan metode. Data mining dilakukan pemilihan jenis metode menurut tujuan dan karakteristik data. Jenis metode yang dapat dipilih meliputi estimasi, prediksi, klasifikasi, klasterisasi, dan asosiasi. Dan yang ketiga adalah pemilihan model. Dilakukan pemilihan model sesuai jenis metode data mining yang diinginkan. Output dari tahapan ini dapat berupa formula, tree, cluster, rule, dan correlation. Yang terakhir ada evaluasi. Dilakukan evaluasi dari model terbentuk serta kinerja model. Dapat dilihat dari akurasi, tingkat error, jumlah cluster, dan lain-lain. Selanjutnya ada alur kerja machine learning. Ada beberapa alur kerja, yaitu pengumpulan data. Tahap pertama adalah mengumpulkan data yang relevan dan berkualitas. Data ini akan digunakan sebagai dasar pelatihan model. Dan yang kedua adalah mempersiapkan data untuk digunakan dalam pelatihan model. Ini melibatkan menggabungkan data, mengacak urutan data, dan melakukan visualisasi data untuk memahami hubungan antara variabel yang berbeda. Tahap yang ketiga adalah memilih model yang sesuai dengan data yang dikumpulkan. Model ini dapat berupa decision tree, SVM, random forest, neural network, dan lain-lain. Selanjutnya tahap ini pelatihan model. Tahap ini melibatkan mengisikan data yang Pelatihan model tahap ini melibatkan mengisikan data yang telah dipersiapkan ke dalam model yang dipilih. Model ini akan belajar dari data dan mengembangkan pola yang tepat untuk membuat prediksi.
Evaluasi model. Tahap ini diperlukan untuk mengevaluasi kinerja model yang telah diperoleh. Evaluasi ini melibatkan menguji keakuratan dan performa model dengan menggunakan data yang tidak terlatih. Selanjutnya ada prediksi. Tahap ini melibatkan menggunakan model yang telah diperoleh untuk membuat prediksi pada data yang baru. Yang terakhir ada deploy. Tahap terakhir adalah mengaplikasikan model yang telah diperoleh ke dalam sistem atau aplikasi yang sesuai. Next. Selanjutnya ada tools dan framework untuk machine learning. Yang kesatu ada TensorFlow. TensorFlow sebuah framework yang digunakan untuk mengembangkan dan melatih model machine learning dan deep learning. TensorFlow juga menyediakan fitur-fitur seperti GPU support dan tensor computation. Yang kedua ada PyTorch. PyTorch adalah sebuah framework yang digunakan untuk mengembangkan dan melatih model machine learning dan deep learning. PyTorch juga menyediakan fitur-fitur seperti tensor computation dan GPU support. Selanjutnya ada scikit-learn. Scikit-learn adalah sebuah library yang digunakan untuk mengembangkan dan melatih model machine learning. Scikit-learn juga menyediakan fitur-fitur seperti support vector machines dan neural networks. Selanjutnya ada Apache Mohawk. Apache Mohawk adalah sebuah library yang digunakan untuk mengembangkan dan melatih model machine learning. Mohawk juga menyediakan fitur-fitur sebagai distribute, linear algebra framework, dan mathematically expressive skala. Yang terakhir ada Shogun. Shogun adalah sebuah library yang digunakan untuk mengembangkan dan melatih model machine learning. Shogun juga menyediakan fitur seperti support vector machine dan neural network. Baik, atas materi yang telah disampaikan tadi, dapat saya simpulkan bahwa machine learning adalah suatu metode yang digunakan untuk membuat model yang dapat belajar dari data dan membuat prediksi berdasarkan pola yang ditemukan. Ada beberapa tipe dari machine learning seperti supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, dan reinforced learning. Machine learning digunakan dalam berbagai bidang seperti pemasaran, kesehatan, dan keamanan. Dengan demikian, machine learning adalah suatu metode yang sangat penting dalam berbagai bidang dan digunakan untuk membuat prediksi dan membuat rekomendasi berdasarkan data yang diperoleh. Nah, ini untuk referensi yang kita ambil. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.